Pribadi yang diurapi Tuhan. Mazmur 51 ayat 12-13 berbunyi demikian. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Di dalam menjalani kehidupan pelayanan kita, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, penting sekali kita menjadi pribadi yang diurapi Tuhan. Urapan Tuhan itu adalah merupakan perjalanan yang penuh kuasa bersama Tuhan, menjalani setiap tugas yang dipercayakan kepada kita dengan antusias dan efektif, hanya dapat kita lakukan dengan menjadi pribadi yang diurapi Tuhan. Siapakah pribadi yang diurapi Tuhan ini? Alkitab mencatat, urapan Tuhan diberikan kepada mereka yang dipercayakan untuk melakukan pelayanan dalam jabatan sebagai raja, imam, dan nabi. Pengurapan Tuhan dapat diartikan sebagai kehadiran Tuhan atau sebagai representasi Tuhan. Misalnya, seorang raja diurapi Tuhan, berarti Tuhan hadir dalam diri raja itu. Dapat dikatakan raja itu adalah representasinya Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan Raja Daud sebagai satu contoh pribadi yang diurapi Tuhan. Yang pertama, menjadi pribadi yang diurapi Tuhan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 6-12. Daud menjadi pribadi yang diurapi Tuhan adalah karena memang Tuhan yang memilih Daud. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 6-12 ini, kisah Tuhan memilih Daud menjadi raja atas Israel. Daud adalah seorang yang bukan orang hebat di tengah-tengah keluarganya, di antara saudara-saudaranya. Bahkan ayahnya sendiri sering sekali tidak memperhitungkannya. Terlihat ketika Samuel datang untuk memilih anak-anak dari Isai, tetapi yang dicari oleh Samuel tidak ada karena pada saat itu Daud sedang mengembalakan domba-dombanya di padang. Tuhan memilih Daud untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai raja Israel. Namun pada saat itu Daud sendiri pun belum mengetahui, bahkan tidak mengerti tentang tugas dan pelayanan tersebut. Namun setelah Samuel mengurapi Daud, sejak itulah berkuasa roh Tuhan atas Daud. Pengurapan Tuhan melalui Nabi Samuel terjadi atas Daud, dan pada saat itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Roh Tuhan ada dalam dalam diri Daud. Kita bisa lihat di 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13. Dalam konteks perjanjian lama, roh Tuhan dapat undur dari diri seseorang. Tetapi dalam masa anugerah saat ini tidak lagi. Roh Tuhan yang sudah diberikan kepada kita itu akan tetap selama-lamanya, tidak bisa keluar masuk Bapak Ibu. Ya, di dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, ketika kamu percaya pada saat itu kamu dimateraikan oleh Roh Kudus. Itu yang menjadi jaminan kita sampai pada hari kesudahannya tiba. Yang kedua, pentingnya menjadi pribadi yang diurapi Tuhan. Dari pengalaman Daud kita belajar ternyata urapan Tuhan itu penting kita dapatkan. Nah, dari kita lihat yang pertama, dalam menjadi pribadi yang diurapi Tuhan, yang pertama Daud mengalahkan roh jahat. Kita lihat di ayatnya yang ke-14, ketika roh Tuhan sudah undur dari Saul, Saul diganggu oleh roh jahat. Namun ketika itu Daud datang ke hadapan Saul dan memainkan kecapi. Sehingga ketika Daud memainkan kecapi, Saul pun merasa lega dan nyaman dan dari gangguan roh jahat itu. Bukan hanya itu saja, dengan permainan kecapi Saul, roh jahat itu pun undur daripadanya. Kita perhatikan itu di ayatnya yang ke-23. Apakah karena Daud pintar atau ahli main musik kecapinya? Oh, tentu tidak. Roh jahat yang pada Saul boleh undur bukan karena Daud pintar bermain musik kecapi, melainkan karena Daud adalah pribadi yang diurapi Tuhan. Tuhan hadir dalam diri Daud, sehingga Tuhanlah yang menyertai Daud untuk mengusir roh-roh jahat yang ada pada Saul pada saat itu. Kedua, mengalami kemenangan atas masalah. Kita lihat ketika orang Israel berperang melawan bangsa Filistin, Goliat menantang orang Israel. Itu di dalam 1 Samuel 17 ayat 1-58 kita bisa lihat kisahnya di sana. Ketika pada saat itu Daud menang terhadap Goliat. Padahal kita tahu Daud itu bukanlah seorang tentara atau prajurit perang yang sangat terlatih atau profesional.
Dia tidak pernah berperang pada sebelumnya. Yang pernah ikut berperang itu adalah kakak-kakaknya. Salah satunya adalah Eliab. Eliab itu boleh dikatakan dia seorang profesional. Artinya yang sudah pernah ikut berperang dan punya pengalaman dalam berperang. Nah, Eliab itu tidak diurapi Tuhan, tetapi Daud diurapi Tuhan. Ketika Eliab, kakak sulung Daud ini, ikut dalam berperang melawan orang Filistin, pada saat itu menghadapi Goliat, datanglah Daud. Nah, dan yang terjadi adalah Daud menang terhadap Goliat pada saat itu. Profesional lain yang kita perhatikan di sini yang tidak diurapi Tuhan adalah Saul. Saul seorang raja. Dia terlatih dalam berperang, namun sedang mengalami krisis urapan Tuhan. Dia pribadi yang tidak mengandalkan Tuhan lagi dalam kehidupannya, tetapi dia mengandalkan fasilitas yang ada. Dia sudah melupakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan dia pribadi, sehingga roh Tuhan undur daripadanya. Mengalami kemenangan atas masalah hanya dapat kita lakukan ketika Tuhan mengurapi kita. Sebagai bukti urapan Tuhan itu ada pada kita, Tuhan hadir dan Tuhan memberikan kuasa dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Kuasa itu akan bisa dirasakan dan menghasilkan buah-buah pelayanan, adanya jiwa-jiwa yang dimenangkan dan semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, Daud menjadi diurapi Tuhan sehingga ia memiliki keberanian untuk memperkenalkan Tuhan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47, kita lihat di sana Daud menang bukan untuk dirinya sendiri. Namun Daud mendapatkan kemenangan itu adalah untuk memperkenalkan namanya Tuhan. Memperkenalkan nama Tuhan kepada bangsa Israel. Pada saat itu Daud masih muda. Tetapi Daud diurapi Tuhan sebagai miliknya. Sehingga ketika urapan Tuhan ada dalam diri Daud, hasrat dan gairah kehidupan Daud satu-satunya adalah memperkenankan Tuhan ke seluruh bumi. Supaya seluruh bumi tahu bahwa di Israel ada Allah yang hidup dan berkuasa, yaitu Allah Israel, yang memimpin hidup mereka dan memelihara mereka dan berperang untuk mereka, bangsa Israel. Yang keempat, hidup memenuhi tujuan Tuhan. Sebagai pribadi yang diurapi Tuhan, artinya kita hidup memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kisah Para Rasul 13 ayat 36a mengatakan, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, tidak melakukan kehendaknya sendiri. Walaupun dia diberikan kekuasaan, kerajaan, karena dia sebagai raja dan pemimpin, namun Daud tidak hidup untuk dirinya sendiri. Jadi seseorang yang diurapi Tuhan adalah seseorang yang memenuhi maksud dan tujuan Tuhan digenapi dalam hidupnya. Ini penting kita perhatikan Bapak Ibu, ketika urapan Tuhan ada dalam diri kita, apakah kita memahami apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Apa maksud Tuhan melalui hidup kita? Yang ketiga yang paling penting pada bagian inilah, apa sih yang menjadi penghalang menjadi seorang pribadi yang diurapi Tuhan? Kita perhatikan di Mazmur 51 ayat 13. Janganlah ambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud menyadari bahwa harta terbesar yang ia miliki adalah roh Tuhan, bukan kedudukan, reputasi, ataupun kekayaan jabatan yang dia miliki. Ketika Daud berdosa, berzinah dengan Batseba, Daud menyadari bahwa hal tersebut menjijikkan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dia datang kepada Tuhan memohon pengampunan dari Tuhan. Karena yang dia tahu satu-satunya yang paling penting dari hidupnya adalah kehadiran Tuhan, roh Tuhan yang hadir dalam dirinya, dan dia telah mendukakan roh Tuhan dengan perzinahan yang dia lakukan. Bapak Ibu, belajar dari hidup Daud, pribadi yang diurapi Tuhan, kita belajar satu, kemenangan demi kemenangan akan dialami dalam seorang pribadi yang diurapi Tuhan. Kedua, pelayanan yang penuh kuasa dan buah yang bernilai kekal dilahirkan melalui pribadi yang diurapi Tuhan. Ketiga,
Sebagai pribadi yang diurapi Tuhan, tentu ada hasrat atau gairah atau passion agar nama Tuhan dikenal di seluruh bumi, di segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Yang keempat, sebagai pribadi yang diurapi Tuhan, hidup kita adalah hidup untuk sesuai dengan tujuan dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus hadir di dalam hati kita dan urapan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka urapan Tuhan itu akan melahirkan hasrat atau gairah untuk memiliki tujuan hidup sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan, supaya tergenapi di dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan renungan kita adalah, sudahkah saya menjadi pribadi yang diurapi Tuhan? Apakah arti menjadi pribadi yang diurapi Tuhan? Mengapa penting bagi saya menjadi pribadi yang diurapi Tuhan? Apa yang menghalangi saya untuk menjadi pribadi yang diurapi Tuhan? Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk menemukan dan terus berjuang supaya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang diurapi Tuhan, itu artinya kita memenuhi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang paling utama adalah hal yang menghalangi hidup kita atau diri kita menjadi pribadi yang diurapi Tuhan adalah dosa. Mari kita Bapak Ibu datang kepada Tuhan, mengakui, menyadari kelemahan kita, keterbatasan kita, segala kegagalan kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui hal itu supaya Tuhan terus berkenan memakai hidup kita menjadi alatnya, dan urapan Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Poin yang penting adalah relasi kita bersama dengan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengaku dosamu, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu. Bahkan walaupun dia merah seperti kirmizi, dia akan memutihkan seperti seputih salju. Tuhan itu adalah baik. Menjadi pribadi yang di hadapan Tuhan adalah menjadi pribadi yang memenuhi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama datang kepada Tuhan, meminta Tuhan memakai hidup kita lebih lagi, dan meminta Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang taat dan peka terhadap maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.